Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Saya mengundang saudara untuk bisa membaca Mazmur 119 ayat 17 sampai 32. Saya mau membaca secara khusus di ayat ke-23. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Saudara sekalian, biasanya ketika ada orang yang bermusuhan pada kita atau memperlakukan kita tidak baik, apakah itu memfitnah kita, apakah itu membicarakan kita dan sesuatu yang mungkin tidak benar tentang kita, bahkan disebar-sebarkan, atau mungkin rekan kerja yang menipu kita, atau mungkin sekelompok orang yang menjebak kita sehingga kita terlilit hutang, atau juga berbagai perbuatan yang orang lain lakukan untuk menyakiti kita. Biasanya ketika kita mengalami itu semua, kita akan fokus pada apa yang orang lain perbuat terhadap kita. Kita akan fokus pada fitnahnya. Kita akan fokus pada bagaimana orang itu tipu kita. Kita akan fokus pada omongan jelek dari orang itu. Dan kemudian waktu kita, energi kita, bahkan emosi kita terkuras habis untuk memikirkan hal-hal itu. Saya tidak mengatakan bahwa melewati atau menghadapi pengalaman-pengalaman semacam itu adalah hal yang mudah. Kadang tanpa kita inginkan sekalipun, rupanya pikiran-pikiran semacam itu masih bisa terlintas di benak kita. Namun dari Mazmur 119 dari ayat 17 sampai 32 secara khusus di ayat 23 kita mau belajar satu hal. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Saudara terkasih, melalui satu ayat di Mazmur 119 ini, kita sama-sama belajar bagaimana menghadapi perbuatan jahat dari orang lain. Kalau kita menghabiskan waktu kita untuk memikirkan apa yang orang lain katakan tentang kita, memikirkan perbuatan jahat orang lain terhadap kita, fitnah mereka, omongan jelek mereka, atau berbagai tindakan lain yang menyakiti kita, maka energi kita akan habis. Kalaupun kita menemukan energi, bisa jadi justru energi itu adalah energi untuk mencari cara bagaimana membalas mereka. Dan dengan demikian kita akan terjebak pada lingkaran balas-membalas, lawan-melawan, dan kemudian kita tidak akan pernah bisa menemukan damai. Dari Mazmur ini kita belajar bahwa pemazmur ketika berhadapan dengan pemuka-pemuka, siapa yang dimaksud pemuka-pemuka di sini? Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang disebut adalah penguasa-penguasa. Jadi sekalipun penguasa-penguasa bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Jadi yang pemazmur lakukan menghadapi penguasa-penguasa yang bersepakat melawan dia adalah justru merenungkan ketetapan-ketetapan dari Tuhan.
kalau kita renung-renungkan, apa yang dilakukan pemazmur ini ada benarnya dan patut kita lakukan juga. Karena dengan kita berfokus merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan, kita menghabiskan energi kita bukan untuk memikirkan berbagai macam perkataan atau tindakan buruk yang orang lakukan pada kita, tapi kita memikirkan apa yang jadi ketetapan Tuhan bagi kita untuk berhadapan dengan masalah itu. Sehingga kita bisa merespon tindakan dari orang lain itu juga tidak terlepas dari ketetapan dari Tuhan. Dengan demikian, saudara sekalian, kita akan terhindar dari reaksi-reaksi spontan yang seringkali juga malah memperburuk keadaan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan semacam itu. Nah, karena itu melalui Mazmur ini kita belajar saat kita mengalami baik itu perkataan buruk dari orang lain maupun sikap yang buruk dari orang lain, mari kita memberi waktu kita untuk fokus bukan pada perkataan dan tindakan buruk dari orang lain, tapi berfokus untuk merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan, supaya kita bisa merespon dengan hikmat Tuhan, berdasarkan ketetapan Tuhan, dan tidak terjebak menjadi seperti orang-orang yang bersikap buruk pada kita. Kiranya Tuhan menolong kita.